Selamat pagi dosen dan guru penguji PPD dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Franciscus Widarto, SPD, seorang guru di SMA Mardiono Kota Serang, Provinsi Banten, sekaligus mahasiswa PPD dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Pada hari ini, Senin 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati pada kelas 10 SMA Mardiono Kota Serang. Demikian perkenalan saya dan selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Ya, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran biologi. Materi kita pada hari ini adalah ancaman dan keanekaragaman hayati. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa nih? Silakan Jonathan. Dari situ boleh. Menyambut ini kami telah berkumpul di sekolah ini karena memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran pagi hari ini dapat membuka masa depan kami dan dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Baik. Saya absen terlebih dahulu. Aldison? Ya. Angga? Aurel Graciela? Graciela ya? Bersyukur sehat semua ya. Kecuali Fukenso nggak masuk hari ini. Baik. Kita mulai saja pelajaran kita. Kita review dulu pelajaran minggu yang lalu. Kita sudah belajar tentang ekosistem. Ekosistem itu ada ekosistem darat, ekosistem laut, apa lagi? Mudah-mudahan bisa dipelajari lagi. Ya. Hari ini kita belajar tentang keanekaragaman hayati. Tujuan dari pembelajaran ini kamu mengetahui dan tentang upaya-upaya dan ancaman yang terjadi terhadap keanekaragaman hayati khususnya di Indonesia dan umumnya di dunia. Baik, sebelum mulai pelajaran, memperlihatkan hewan apa ini? Oke, hewan apa ini? Badak. Bercula? Satu. Ada di mana? Ujung Kulon. Di provinsi mana? Banten. Ya, di provinsi kita tercinta. Kalau yang lahirnya di sini ya, atau yang baru datang di Banten. Ujung Kulon ini adalah tempat menjaga kelestarian badak. Karena badak bercula satu ini tingkat populasinya sudah menurun karena memang agak susah dikembangbiakkan, apalagi kalau di luar habitatnya gitu ya. Jadi dia itu beranak satu itu bisa jadi dalam beberapa tahun, makanya tingkat populasinya menurun dan kemudian susah untuk dikembangbiakkan di luar habitatnya. Sekarang saya akan putarkan sebuah video. Nah, dari video ini saya harapkan kalian bisa mencari apa permasalahan yang ada dalam video dan bagaimana penanggulangannya. Ya. Nanti akan saya bentuk kelompok, silahkan diskusi. Tapi nanti kita lihat video dulu bareng-bareng ya. Berikut ini adalah kisah orang utan yang diberi nama Hope, dimuat dalam Kompas 24 Juli 2019.
Dalam tubuh Hope bersarang 74 peluru yang ditembakkan oleh manusia-manusia biadab. Ketika dihujani peluru, ia tetap memeluk anaknya dalam dekapan. Namun sayang, sang buah hati meninggal karena malnutrisi dan stres. Semua tragedi ini terjadi karena habitat hewan-hewan ini dirampas oleh manusia. Dengan enteng, manusia mencaci hewan ini sebagai hama. Padahal jika diibaratkan, merekalah pribumi. Apabila umur bumi diibaratkan 24 jam, yaitu sejak awal penciptaan hingga saat ini, maka pada 4 detik terakhir adalah masa di mana manusia mulai menempati muka bumi. Begitu singkat, tetapi kerusakan lingkungan yang telah dibuat begitu masif. Pada tahun 2014, World Wildlife Fund atau WWF memperkirakan 100.000 jenis satwa punah setiap tahunnya dari muka bumi. Angka ini 10.000 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kepunahan secara alami. Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman fauna ketiga tertinggi di dunia, yaitu memiliki sekitar 17% dari seluruh jenis satwa di dunia, Indonesia sudah sewajibnya menjaga semua penghuninya dari kepunahan. Namun sayang, jika menilik arsip Kompas, berita ancaman kepunahan sudah menghantui sejak puluhan tahun lalu dan selalu ada setiap tahunnya. Kepunahan tak terelakkan. Beberapa jenis satwa Indonesia telah menghilang untuk selamanya. Inilah contoh para satwa yang berada dalam situasi genting kepunahan. Mereka berada pada kategori critically endangered, atau vulnerable. Warga Indonesia dipercaya oleh Yang Maha Kuasa untuk hidup berdampingan dengan keberagaman. Janganlah keserakahan mengkhianati kepercayaan itu. Mari kita ubah perilaku kita agar kita pantas dan layak disebut sebagai khalifah di muka bumi. Dari situ kalian bisa melihat ada masalah dengan keanekaragaman hayati di Indonesia. Ancaman kepunahan baik yang benar-benar sudah punah ataupun yang mendekati punah. Ya, salah satu contohnya itu badak berjula 1. Atau ada hewan-hewan yang lain yang tidak pernah diperhatikan tetapi memang kondisinya sudah kritis. Karena yaitu tadi tidak eksotis, tidak karismatik. Eksotis itu biasanya hewan-hewan yang diburu karena ingin dipelihara secara pribadi. Kan itu nggak boleh ya. Misalkan kayak burung, misalkan seperti itu. Burung-burung liar itu yang sudah hampir punah itu tidak boleh ditangkap sembarangan. Baik, kita akan bagi kelompok. Kelompoknya seperti yang sudah dibagikan kemarin. Semakin cepat Anda bergerak untuk berkelompok, semakin cepat juga pelajaran kita selesai. Oke, nanti saya kasih waktu diskusi 15 menit. Nanti silakan berdiskusi tentang ini. Buat dipresentasikan ke depan dalam bentuk medianya Canva ya. Baik, nanti kita undi kelompok mana yang akan maju terlebih dahulu. Disilakan sekarang membentuk kelompok. Ada berapa kelompok? 5. Baik, kelompok 1 di sini. 2, 3 tengah, 4 di ujung, 5 di depan. Disilakan berpindah tempat mulai dari sekarang. Di bawah bukunya dan alat tulisnya, handphonenya dibawa kan? Baik, silakan. Jadi mejanya 4 meja jadikan 1, 4 meja jadikan 1, tinggal diputar. Ayo enggak, cepetan.
Biar cepat selesai. Ya, 4 meja jadikan satu.
Baik, silakan. Baik, yang pertama-tama selamat pagi kepada Pak Frans yang terhormat dan selamat pagi juga kepada teman-teman semuanya. Selamat Berdirinya pagi. kelompok kami di sini yaitu kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai materi ancaman dan upaya kelestarian keanekaragaman. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan kepada Felisa. Pertama, permasalahannya. Menurut kelompok kami, permasalahan dari video tersebut adalah tentang kerusakan lingkungan, kepunahan satwa. Dunia sering melihat kepunahan itu hanya karena dilihat jenis-jenis satwa karismatik. Baik, Bung Sunatan. Yang jelas pertanyaannya ya. Kepunahan hewan-hewan di Indonesia diizinkan menurut garis mana? Contohnya kambing hutan di Sumatera dan punah karena dianggap tidak memiliki karismatik. Maka dari itu, apa dampak pada ekosistem jika hewan-hewan tersebut dianggap tidak karismatik dan menjadi punah? Baik, silakan kelompok 1. Langsung dijawab atau diskusi dulu? Baik, beri kami waktu untuk mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu. Oke. Oh ya, Angga langsung mau jawab katanya. Silakan Angga, maju ke depan. Untuk jawaban Jonathan, saya akan jawab. Jika kambing hutan di Sumatera mengalami kepunahan, itu tidak akan terlalu mengganggu keanekaragaman hayati di Sumatera, karena dengan kepunahan kambing hutan di Sumatera, para predator mungkin kehilangan salah satu sumber makanan, tetapi para predator masih bisa mendapatkan sumber makanan yang lainnya, jadi tidak akan terlalu mengganggu keanekaragaman hayati di sana. Oke. Cukup, Jonathan? Oke, baik. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Oke, silakan duduk. Kelompok 2 berikutnya sudah oke? Ya, sudah siap? Baik, kalau sudah siap, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, dipersilakan kelompok 2 yang lain disimak. Nanti silakan mengajukan satu pertanyaan. Sebelumnya selamat pagi untuk Pak Frans dan teman-teman semua. Izinkan kami untuk mempresentasikan materi kepunahan menghantui satwa Indonesia. 1. Masalah kepunahan. Masalah kepunahan satwa sudah menghantui Indonesia sejak lama. Beberapa penyebabnya adalah interaksi antara spesies, aktivitas manusia, bencana alam, adanya penebangan liar, dan juga meningkatnya predator. Selanjutnya. 2. Identifikasi masalah. 1. Apa yang dimaksud interaksi sosial? 2. Apa saja aktivitas manusia yang dapat menyebabkan kepunahan bagi manusia? 3. Apa penyebab pemburuan liar terjadi? 4. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah pemburuan liar? 5. Dampak yang terjadi dengan adanya pemburuan liar. 6. Mengapa pemburuan liar dapat merusak keseimbangan ekosistem? 7. Apa sanksi bagi orang yang melakukan pemburuan liar? 8. Mengapa bencana alam menjadi salah satu faktor kepunahan flora dan fauna? Nomor 3 akan dijelaskan oleh Davina. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang bertanya, silakan. Baik, terima kasih kelompok 2. Ya, sayang dia bentuknya PDF ya, jadi nggak bisa maksimal ditampilkan di layar. Tapi nggak apa-apa. Sekarang pertanyaannya, siapa yang ingin bertanya? Aduh. Siapa yang ingin bertanya? Kelompoknya Rahel ada? Enggak. Kelompoknya Jessica ada? Ada. Siapa yang mau nanya? Baik, silakan Jeremy. Saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan menurunnya tingkat keanekaragaman hayati?
Ya, apa yang menyebabkan menurunnya tingkat keanekaragaman hayati? Mungkin di situ sudah ada jawabannya. Silakan di Zoom tuh yang terakhir tuh, pasti ada jawabannya. Iya, di dalam situ. Silakan kelompok 2 dijawab apa yang menyebabkan menurunnya tingkat keanekaragaman. Silakan, mau diskusi dulu atau langsung jawab? Langsung jawab. Revan Hardianto, silakan. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Jeremy. Ya, diizinkan. Karena adanya perubahan iklim, spesies invasif, eksploitasi berlebihan sumber daya alam, polusi, dan urbanisasi. Ya, terima kasih. Ya, eksploitasi sumber daya alam. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 2, silakan ditutup dulu. Ya, silakan ditutup dulu. Jangan tepuk tangan dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Baik. Sebelum kuis saya akan ada peneguhan dulu. Baik. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati terutama khususnya di Indonesia ya. Upaya menjaga keanekaragaman hayati. Upaya itu adalah usaha ya, usaha yang dilakukan. Upaya untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan flora dan fauna dari kepunahan. Itu disebutnya upaya menjaga keanekaragaman hayati. Baik flora, fauna, tanah, air, dan ekosistem lainnya. Karena memang ada beberapa binatang atau beberapa flora yang tidak bisa hidup di luar habitatnya. Contoh, bunga bangkai, bunga Rafflesia arnoldi, itu hanya ada di Sumatera dan di daerah Jambi ya. Pak, itu ada bunga bangkai yang tumbuh di Bogor, itu beda, bukan Rafflesia arnoldi tapi bunga bangkai biasa ya. Nah, ada beberapa upaya menjaga keanekaragaman hayati. Yang pertama, perlindungan alam. Kemudian yang kedua, pengawetan hutan. Yang ketiga, perlindungan marga satwa. Perlindungan alam itu apa saja? Perlindungan alam ketat, yaitu alam dibiarkan tanpa campur tangan manusia kecuali jika diperlukan. Biasanya untuk penelitian, contohnya Ujung Kulon dan Pulau Panaitan. Ujung Kulon seperti tadi, yaitu untuk habitat badak bercula satu. Kemudian yang kedua, perlindungan alam terbimbing. Alam di suatu daerah tidak dilepaskan begitu saja, tetapi dibina oleh para ahli. Contoh Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor itu tahu nggak untuk habitat apa? Flora ya. Tumbuhan-tumbuhan besar di sana dijaga, diberi nama, kemudian dilestarikan supaya tidak punah. Pengawetan hutan. Yang pertama yang dilakukan dalam hal pengawetan hutan ini adalah menjaga keanekaragaman hayati. Yang kedua, menjaga keseimbangan air di musim penghujan dan musim kemarau. Mencegah erosi, mencegah banjir, dan sebagai sumber perekonomian. Tindakan yang dapat dilakukan untuk pengawetan hutan. Yang pertama, tidak melakukan penebangan pohon di hutan secara semena-mena. Semena-mena itu dihancurkan semua. Tetapi dilakukan dengan sistem tebang pilih, yang besar dahulu, yang masih muda, yang masih kecil dibiarkan tetap tumbuh. Kemudian mengusahakan agar penebangan pohon diimbangi dengan penanaman kembali.
Ya, yang botak-botak ditungguin lagi. Kemudian mengadakan peremajaan hutan dan reboisasi, yaitu menanam kembali bekas hutan yang telah rusak. Yang lain mana? Langsung masuk. 017766 TW. Langsung aja join quiz ya, kodenya itu. Saya mulai dari sekarang karena waktunya sudah. Oh ya. Sudah berapa orang? Nggak kelihatan. Oke, mulai dari sekarang. Sebelas pertanyaan ya. Enzo. Bentar. Oke, silakan duduk dulu. Sudah selesai, tinggal telepon satu. Angga duduk dulu, nggak apa-apa. Baik, untuk pelajaran kita hari ini cukup sekian tentang ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Minggu depan kita lanjutkan dengan klasifikasi makhluk hidup. Cukup sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu sehingga minggu depan kita bisa bertemu kembali. Untuk penutup doanya siapa gantian? Romario. Baik, terima kasih untuk hari ini. Silakan Romario. Di situ aja nggak apa-apa. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama Terima kasih dan selamat pagi. Pagi.